Halo semuanya, jadi di episode kali ini saya akan sharing mengenai pekerjaan apoteker di puskesmas. Jadi, di sini saya akan bahas mengenai gimana sih gambaran kerja di puskesmas, poin-poin penting apa yang bisa memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian. Oh, kalau kerja di puskesmas tuh kayak gini toh. Oh, kalau kerja di puskesmas itu aku harus bisa skill ini loh, aku harus siapin skill ini. Nah, tujuan dari video ini adalah itu. Jadi, tugas apoteker di puskesmas itu umumnya ada dua, sama dengan pelayanan di tempat lain, yaitu adalah fungsi pelayanan dan fungsi manajerial. Fungsi manajerial mulai dari perencanaan obat, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pelaporan, sampai pemusnahan. Nah, fungsi pelayanan ini berarti kan puskesmas memberikan pelayanan kepada pasien, mulai dari penerimaan resep, screening resep, penyiapan obat, sampai dengan penyerahan obat kepada pasien. Jadi itu kira-kira gambaran apa sih kegiatan apoteker di puskesmas sehari-hari. Kadang juga apotekernya bisa ikut promosi kesehatan, bisa juga ikut seminar-seminar yang diadakan dari Dinkes seminar atau pelatihan. Biasanya apotekernya juga dikirim untuk ikut belajar menambah wawasan. Nah, apa sih poin-poin penting yang perlu teman-teman ketahui sebelum bekerja di puskesmas? Jadi yang pertama, obat-obatan di puskesmas itu nggak macem-macem jenisnya. Jadi jenisnya lebih sedikit dibandingkan dengan apotek dan juga rumah sakit. Dan obat-obatan di puskesmas itu umumnya generik semua, nggak ada brand. Jadi nggak perlu pusing ngapalin brand ini isinya bahan aktif apa. Kalau di rumah sakit kan teman-teman harus hafal ya kan. Kalau di puskesmas karena generik, jadi lebih mudah untuk dihafalkan. Kemudian puskesmas itu jenisnya ada dua, ada puskesmas yang ada rawat inapnya dan ada puskesmas yang nggak punya rawat inap. Jenis perbekalan kefarmasiannya tentu pasti beda. Kalau yang puskesmas ada rawat inapnya, dia butuh alkes yang lebih banyak, dia butuh infuset, dia butuh IV cat. Jadi teman-teman harus belajar apa sih macam-macam alkes, fungsinya untuk apa, cara penyimpanannya seperti apa. Kalau puskesmasnya nggak ada rawat inapnya, ya udah mungkin dia cuma nyediain obat yang darurat kayak kalau ada pasien kecelakaan kayak gitu sama tablet-tablet oral yang untuk obat rawat jalan. Kemudian yang perlu diketahui lagi adalah satu puskesmas biasanya cuma punya satu apoteker, sisanya TTK. Jadi apotekernya adalah single factor. Single factor di sini itu maksudnya dia nggak punya teman diskusi sesama apoteker. Kalau misalnya kita kerja di rumah sakit ataupun di apotek, kita masih punya teman sejawat apoteker yang bisa kita ajak diskusi kalau misalnya ada kasus urgent gitu yang butuh pengambilan keputusan dari sisi kefarmasian. Nah, kalau di puskesmas kan dia sendirian. Dia nggak ada yang bisa diajak diskusi. Mungkin dia bisa diskusi dengan apoteker di puskesmas lain. Itu sih, ya cuman sharing aja. Jadi teman-teman harus siap ya kan kalau di sana sendirian gitu. Ada TTK-nya, ada. TTK-nya itu biasanya bantu untuk racik-racik, bantu untuk menerima resep, bantu untuk menyiapkan obat, tapi KIE-nya dihandle oleh apoteker. Kemudian pelaporan juga dihandle oleh apoteker. Kemudian hal berikutnya yang perlu diketahui adalah di puskesmas itu jam kerjanya apotekernya singkat. Sehari itu sekitar cuman 7 jam kerja. Tapi hari Sabtu masuk biasanya Sabtu setengah hari dan kadang bisa kena gilir piket kalau di hari libur atau di tanggal merah. Seperti itu. Kemudian load pasien di puskesmas itu banyaknya cuman di jam pagi hari. Kalau di siang itu udah sepi pasiennya, jadi udah bisa agak nyantai dikit. Kalau pagi itu hektiknya jam karena banyak banget pasiennya. Jadi teman-teman yang kerja di puskesmas juga harus bisa tahu waktu ya kan. Oh ini load pasiennya banyak, jadi dia harus sigap, harus gercep. Kalau siang bolehlah nyantai-nyantai sedikit seperti itu. Hal yang berbeda dari pekerjaan apoteker di puskesmas dan di tempat lain adalah di sisi pengadaan. Puskesmas itu dibagi jadi dua. Ada puskesmas yang BLUD sama non BLUD. Kalau BLUD itu puskesmasnya punya dana sendiri. Istilahnya dia sudah mandiri.
dia bisa belanja sendiri, dia boleh mengelola keuangannya sendiri, dia boleh rekrut tenaga kesehatan non-PNS sendiri, boleh. Jadi dia sudah mandiri kayak punya rumah tangga sendiri. Pengadaannya bisa langsung mengadakan sendiri. Kalau puskesmasnya non-BLUD, dia nggak punya duit sendiri. Jadi duitnya dari pemerintah, otomatis dia nggak bisa belanja sendiri seenaknya. Tapi perbekalan kefarmasiannya itu mengambil drop-dropan di Dinkes Kota atau di GFK. GFK adalah Gudang Farmasi Kota. Jadi kalau misalnya kayak kota Surabaya dia besar, maka dia punya GFK. Kalau kota yang kecil mungkin obatnya drop di Dinkes, saya kurang tahu. Nah, kemudian itu tadi bedanya. Kalau non BLUD maka puskesmasnya itu akan membuat perencanaan 1 bulanan biasanya butuh obat apa aja. Kemudian tiap bulan mereka akan ambil di GFK, bisa tiap bulan, bisa tiap minggu sih, tergantung kebutuhan dan tergantung kapasitas gudangnya puskesmas. Kalau gudangnya kecil ya nggak bisa muat obat bulanan, ya dia ambil mingguan. Seperti itu. Nah, kemudian yang wajib diketahui adalah teman-teman apoteker di puskesmas wajib paham BPJS. Alurnya gimana? Kemudian kalau di puskesmas kan berlaku sistem kapitasi. Jadi di BPJS itu akan memberikan dana sebesar sejumlah berapa banyak pasien yang terdaftar di puskesmas tersebut. Makin banyak pasien yang terdaftar di puskesmas tersebut, maka BPJS akan memberikan dana yang lebih besar. Puskesmas ini wajib menerima pasien BPJS karena dia kan punya negara tuh. BPJS juga punya negara juga, jadi harus menerima pasien BPJS, nggak boleh menolak. Kalau misalnya apotek yang biasa, dia kan nggak bisa nerima BPJS tuh. Jadi kalau ada pasien BPJS datang ke sana, ya ditolak karena nggak bisa diterima. Kalau puskesmas itu wajib menerima. Kemudian jadi harus paham. Dan di puskesmas itu enaknya, dia kan cuman masih vaskes tingkat 1. Jadi penyakitnya itu nggak yang berat-berat, nggak yang complicated. Mungkin masih yang ringan-ringan aja, karena kalau yang udah berat pasti akan dirujuk ke vaskes lanjutan. Jadi pengetahuan kita itu, apotekernya nggak dituntut untuk belajar yang ribet-ribet. Beda ya kan pola penyakit di puskesmas sama di rumah sakit Dr. Sutomo gitu misalnya. Di puskesmas nggak ada pasien CKD, di Sutomo ada. Jadi kan pengetahuannya itu beda gitu di sisi klinisnya. Kemudian kalau di puskesmas itu dokter-dokternya umumnya kan masih dokter umum. Jadi hubungan apoteker sama dokternya itu kayak temen. Kalau ini pendapat pribadi saya ya, kayak temen karena masih dokter umum, masih muda-muda ya kan, masih muda-muda, dan menurut saya gap ilmunya nggak terlalu beda jauh. Jadi wawasan kita sama mereka istilahnya hampir mirip. Beda kalau di rumah sakit, dokter-dokternya udah lebih tua, lebih sepuh, mereka udah profesor, S2, jadi gap ilmunya menurut saya lebih besar. Kalau di puskesmas, gap ilmunya menurut saya sih nggak terlalu besar. Jadi kerjanya itu enak, kayak sama temen gitu. Nah, puskesmas itu juga bisa menangani pasien rujuk balik BPJS dengan cara dia bekerja sama dengan apotek jejaring. Apotek jejaring itu apa? Teman-teman bisa nonton di video sebelumnya tentang pekerjaan apoteker di apotek. Di sana saya sudah jelasin gimana sih alurnya pasien rujuk balik ketika menebus obat. Jadi kalau misalnya puskesmas itu ingin melayani pasien rujuk balik, dia itu kerjasama sama apotek yang jejaring. Jadi istilahnya puskesmasnya itu cuma bantu ngambil obat dari apotek itu untuk diserahkan kepada pasien. Contoh kasusnya kayak gini, ada pasien diabetes, rumah dia lebih dekat kalau dia pergi ke puskesmas daripada pasien itu pergi ke apotek untuk nebus obat bulanannya dia. Oleh karena itu puskesmasnya itu cuman bantuin ngambilin doang. Puskesmasnya ngambilin obat ke apotek jejaringnya, kemudian pasiennya nanti tinggal ke puskesmas aja, lebih deket, nggak nyulitin pasien. Nanti yang melakukan klaim ya si apoteknya, bukan si puskesmasnya. Oke, jadi sekian dulu video kali ini tentang gimana sih gambaran kerja apoteker di puskesmas. Kalau teman-teman punya sharing-sharing boleh tulis di kolom komentar. Kalau punya pertanyaan boleh juga ditulis. Punya ide next video mau apa boleh juga ditulis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you.